demi tegaknya hukum Islam dan membawa hukum yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sehingga menghapus hukum-hukum jahiliyah pada zaman tersebut. Kalau kita mau bandingkan pengorbanan Rasulullah dan para sahabatnya ketika mengorbankan jiwa dan hartanya dengan kita, tentu antara langit dan bumi, karena pengorbanan beliau luar biasa ya. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah adalah Rasul Allah, Nabi Allah. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan ujian yang sangat berat? Ternyata ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Inna asyadda bala'an al-anbiya. Sesungguhnya ujian yang paling berat diberikan kepada para nabi. Walladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Kemudian setelahnya itu para sahabat dan seterusnya. Jadi bukannya Rasulullah, Nabi Allah, kemudian Allah sudah ampuni dosanya, lantas kemudian tidak mengorbankan dirinya, tidak mengorbankan hartanya demi tegaknya agama Islam. Tetapi bertubi-tubi ujian yang Rasulullah SAW alami, baik ketika dakwahnya, bagaimana beliau mengajak kepada tauhid, bagaimana beliau SAW mengajak satu persatu sahabatnya ikut agama Islam, sehingga alhamdulillah kita sampai saat ini pengorbanan beliau yang luar biasa. Maka jangan kita sia-siakan. Kalau kita sebagai penuntut ilmu, sebagai calon-calon ulama, maka harus mengikuti jejak beliau. Kita harus mengikuti jejak beliau, bagaimana beliau mengorbankan demi dakwah, mengorbankan harta, jiwa, waktu dan seterusnya untuk dakwah, supaya dakwah ini tidak berhenti di tangan generasi-generasi yang rusak. Mungkin kalau ada hitungan persen, berapa persen jumlah duat yang ada di muka bumi dengan jumlah yang bukan duat, berapa jumlah yang memiliki keilmuan yang mumpuni dibanding dengan orang yang tidak memiliki, atau orang awam istilah kita. Maka mungkin 80% orang awam, 20% duat atau orang alim. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, satu persatu para ulama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Rabb-Nya. Kalau kita tidak melanjutkan estafet dakwah ini, maka kemungkinan akan berhenti. Akan berhenti di zaman sekarang. Sudah berapa banyak yang kemudian meninggalkan dakwah ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih banyak
juga tentunya para duat. Ya, tetapi kita sudah banyak kehilangan sosok para ulama yang kita akui keilmuannya, ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya. Maka ini motivasi untuk kita semua, untuk Ustadz, untuk para ikhwas kalian, untuk memiliki semangat yang kuat, semangat yang menggelora, ya. Tidak kemudian ikut-ikut dengan temannya yang mungkin santai-santai di rumah, yang tidak ada kegiatan-kegiatan, yang hanya ya buang-buang waktu keluar keluar sini, begadang, tidak jelas apa yang dilakukan, bermanfaat. Tetapi kita ini berbeda. Kita memiliki warna yang berbeda dengan kita yang mungkin belum mengetahui, belum memanage waktu dan seterusnya. Maka dalam kesempatan ini kembali Ustadz mengingatkan, ya, natawasaw bil haqq, ya, saling menasihati dalam kebaikan, meskipun ini sudah berulang-ulang kita sebutkan, ya, untuk supaya para duat ini tidak merasa loyo, tidak merasa lemah, ya, tidak merasa capek dan seterusnya, ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjadi penerus para ulama, ya, sebagai penerus para ulama. Ya, jangan sampai, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, orang-orang jahil kemudian diangkat menjadi pemimpin, ya, yang bukan ahlinya, menjadi duat yang bukan ahlinya, yang hanya sekedar dipanggil ustadz tapi tidak memiliki keilmuan yang mempunyai. Akhirnya apa? Fadallu wa adallu. Dia sesat dan pasti akan menyesatkan orang, ya. Maka keilmuan kita ini betul-betul kita murnikan, ya, kita betul-betul murnikan, ya. Berbeda kita dengan orang lain, ya. Kemarin, ya, waktu rapat dosen, ya, beberapa hari yang lalu, mudir kita Istibah, Ustadz Ahmad, menyampaikan kepada para dosen, pengelola dan seluruh stakeholder STIB, ya, beliau mengatakan ada di antara mahasiswa kita, ya, wallah alam apakah sudah semester berapa, yang jelas beliau katakan ada di antara mahasiswa kita liburan ini, ya, dia mengikuti acara tahlilan, ya, mengikuti acara tahlilan, ya. Mungkin, ya, ada yang mungkin memilih, ya, mungkin ada ulama yang lain yang membolehkan hal tersebut 7 hari, 10 hari. Tetapi apakah, ya, ritual seperti ini, ibadah seperti ini pernah diajarkan kita selama istiba? Apakah pernah kita dianjurkan untuk mengikuti seperti ini? Ya, maka beliau ingatkan untuk, ya, kita dimotivasi kepada beliau, dari beliau, untuk memotivasi, untuk menyampaikan kepada para mahasiswa ketika mengajar, untuk diingatkan, ya, ya, apa yang telah disampaikan oleh para dosen, ya,
itu tidak ada yang keluar dari jalur rel, ya, sebagaimana pemahaman para salafus soleh ahlus sunnah wal jamaah, ya. Maka ini merusak nama Stiba kalau sampai ada kemudian mahasiswa ikut-ikut acara tahlilan, ya, baru info, ya, seperti Ustadz sampaikan. Mungkin ada yang lain, ya, acara-acara yang lain, ya, beliau sampaikan kepada para dosen. Ini host kalian, ya, sebagai motivasi apa, muqaddimah, ya, saling mengingatkan bahwa apa yang telah diajarkan antum, ya, mungkin antum masih PB, ya, masih PB, artinya masih persiapan bahasa, belum, dan akan masuk ke PM mungkin, ya, kalian nanti akan mulai mempelajari pelajaran akidah, pelajaran fiqih, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Tahu, oh rupanya seperti ini, oh rupanya seperti ini, ya. Jangan kemudian kalian sudah paham apa yang telah disampaikan dosen, ya, terkait dengan tauhidnya, terkait dengan apa namanya, hadis dan seterusnya, lantas kemudian kalian keluar dari Stiba atau, ya, mungkin di kampungnya, lantas kemudian kalian, ya, ikut bersama mereka. Maka jadilah kita ini warna yang lain, warna yang berbeda. Ya mungkin, ya, tentu ada konsekuensinya, tentu, ya. Maka tetapi, ya, cara dakwah kita, ya, mengajak, ya, pelan-pelan, ya, tidak langsung mengatakan ini enggak, ya, dakwah itu tidak seperti itu, ya, pelan-pelan kita sampaikan, ya, supaya mereka mau dengar, ya. Khawatirnya nanti kalau kita katakan seperti itu, ya, seakan-akan mungkin nanti dibilang, oh ini Ustadz ini punya surga ini, ya, tidak, ya, ya. Makanya nanti ada dulu Ustadz ada pelajaran namanya Thariqah, apa ya, uslub dakwah, uslub dakwah, bagaimana cara dakwah kita yang benar, ya, cara dakwah Rasulullah, bagaimana beliau merangkul, ya, tidak langsung menghardik, tidak langsung menyesatkan dan seterusnya. Itu ada pelajaran khususnya, ya. Kalau apa di Stiba ada atau tidak uslub dakwah, ya. Tapi bos sekalian, ini sebagai mukaddimah saja, kita mulai masuk materi. Kemarin saya share dulu, ya. Baik, kita sudah pindah ke tauhidullah. Tauhidullah. Kemarin alhamdulillah sudah kita menyelesaikan tentang iman kepada Allah. Sekarang kita pindah ke tauhidullah. Ya. Nanti terkait dengan pelajaran tauhid ini tentu ada pembahasan, ya, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau madda tauhid yang akan kalian pelajari di kampus Sibah, ya. Ada madda tersendiri yang akan kalian pelajari, yaitu akidah, ya. Ini sebagai bahan muqaddimah dulu, ya, dalam tarbiyah kita tentang tauhidullah. Baik, di sini mulai dari tujuan, ya. Apa tujuan kita mempelajari tauhidullah?
Pertama adalah agar peserta mutarabbi mengetahui bahwa tauhid tidak akan tegak tanpa meninggalkan syirik. Peserta mengetahui bahaya syirik agar peserta mengenal jenis-jenis bentuk syirik. Dan yang keempat, agar mutarabbi mampu menjauhi segala bentuk dan jenis kesyirikan. Ya, ini tujuan dari kita mempelajari tauhidullah. Kita mulai dari definisi. Pengertian. Tauhid secara bahasa atau secara etimologi membuat sesuatu jadi satu. Ya, maksudnya bukan menggabungkan yang banyak menjadi satu. Tetapi di antara yang banyak itu kita hanya mengakui satu. Perlu dipahami ini ya. Jadi bukan banyak Tuhan, kemudian di semua Tuhan tersebut kita jadikan menjadi satu. Bukan seperti itu. Yang adalah dari banyak semua Tuhan, dari banyak sembahan-sembahan, kita hanya mengakui satu saja. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Tuhan yang lain, kita semuanya ingkari. Kita katakan batil. Kita tidak mengakui sembahan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini maksud dari tauhid secara bahasa. Kemudian secara istilah atau secara terminologi, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, serta asma dan sifatnya. Ini sudah menjadi keyakinan kita bahwasanya tauhid ini terbagi menjadi tiga, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Ya, maka pelan-pelan kita akan mempelajari tauhid ini, ketiga tauhid ini. Pertama, tauhid rububiyah, ya, yang pada dasarnya diyakini oleh seluruh makhluk, ya. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya. Ya, mungkin kita dapat basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini diantara tauhid rububiyah, ya. Kemudian, ya, bacaan-bacaan basmalah yang kita diperintahkan untuk senantiasa membacanya, baik ketika makan, ketika minum, ketika menyembelih hewan. Ya, maka kita sebutkan nusammillah, kita sebutkan nama Allah bismillah. Ya. Tidak seperti para penyembah sapi, para penyembah patung-patung yang mengatakan bismillatah, bismi izzah dan seterusnya. Ya. Kayak ini dijauhi. Ya. Kalau kita melanggar berarti kita sudah melanggar salah satu daripada tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Ya. Allah berfirman di sini dalam surah Al-A'raf ayat 52. Ya, 752. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab kepada mereka yang kami telah jelaskan atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi pegangan kita
yaitu berupa Al-Quran sudah jelas, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya dengan sejelas-jelasnya, agar kemudian kita mengakui tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini tauhid rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian di ayat lain Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 129, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa alaihi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Ini tadi, kemudian secara etimologi ya dijelaskan secara rinci, tapi Ustaz langkah-langkah saja ya. Pembinaan dan peningkatan, pemeliharaan, ya Allah Maha memelihara, kemudian Allah yang mengarahkan, Allah semuanya yang memimpin, ya, tidak ada raja di atasnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki segala-galanya, ya, tidak ada yang memiliki, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk diri kita, ya, diri kita ini bukan milik kita, ya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini bahwa Allah yang memiliki seluruhnya. Dan di sini ya memiliki. Dan secara istilah tadi, secara bahasa, adapun secara istilah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, kita harus yakini ini, kita harus esahkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama tauhid ini adalah kamu semua agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ya. Jadi harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ini agama Islam, ya. Dan Allah mengatakan, aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Karena tidak ada sembahan yang lain yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus introspeksi diri kita. Ya, mungkin ada sisa-sisa daripada kesyirikan-kesyirikan yang mungkin pernah kita lakukan dan belum kita taubat di dalamnya. Ya, maka harus kita, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan ini adalah merupakan dosa yang besar, ya. Bahkan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya. Yang masih ada sisa-sisa daripada dosa yang dia lakukan, kesyirikan, maka disegerakan mungkin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika syirik yang kita lakukan itu belum kita berhenti darinya atau belum bertobat kepada Allah, maka amalan kita tidak ada gunanya lagi. Ya, tidak akan lagi Allah lihat. Allah akan hapuskan, ya, pahala-pahala yang dia lakukan, amalan-amalan yang dia lakukan. Ya. Para sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama cakupan tauhid rububiyah. Ya. Apa itu? Iman terhadap wujud Allah. Jadi para ikhwah, kita harus yakini Allah memiliki wujud.
Ya, ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 143, ya, di mana kisahnya Nabi Musa alaihissalam bermunajat, ya, pada waktu yang telah ditentukan. Ya, kemudian apa? Nabi Musa meminta, ya Tuhan kamu, ya Tuhanku, coba nampakkan diri engkau kepada aku agar aku dapat melihat kepada engkau. Jadi Nabi Musa minta agar Allah menampakkan dirinya, karena Allah berwujud. Tapi apa jawaban Allah? Wahai Musa, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Ya, wujudnya Allah tidak mampu dilihat oleh Nabi Musa. Kemudian Allah melanjutkan, tapi lihatlah bukit itu. Ya, bukit yang sangat kuat, kokoh, berdiri. Kata Allah, jika bukit tersebut tetap di tempatnya, tidak bergoyang, tidak hancur, niscaya kamu dapat melihatku. Ya, maka tak kala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung itu, kemudian ternyata gunung yang awalnya, yang asalnya kuat, keras, kemudian hancur. Ya, kemudian Nabi Musa sa'iqa, jatuh pingsan. Ya, maka setelah Musa sadar dan dia berkata, Subhanaka tubutu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang-orang yang pertama beriman. Ya, ini para mufassirin mengartikan yang nampak oleh gunung itu adalah kebesaran dan kekuasaan Allah. Ada pula yang menafsirkan bahwa yang nampak itu hanyalah cahaya Allah. Bagaimanapun juga nampaknya Tuhan itu bukanlah nampak makhluk. Ya, jadi jangan disamakan, ya, apa yang ditampakkan Allah sama dengan yang ditampakkan makhluk. Ya, ya, jangan kita mengukur Allah itu sebagai ukuran manusia. Ya, ingat ya, jangan sampai kita mengakui bahwasanya Allah memiliki wujud kemudian atau tergambar bahwasanya Allah ini. Aman ahlus sunnah tidak boleh kita katakan Allah memiliki, ya, sebagaimana apa yang dimiliki oleh makhluknya. Makhluk ini memiliki kekurangan-kekurangan, sementara Allah tidak ada kekurangannya azza wa jalla. Ya, itu ya para ikhwan sekalian. Ya, kemudian dalam surah yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, ya, ayat 21 ini masih terkait dengan iman terhadap wujud Allah. Allah berfirman yang artinya, berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa tidak melihat Tuhan kita. Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka, dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ya, ketika orang mengatakan kenapa Allah tidak menampakkan dirinya, maka dia telah melampaui batas. Ya, melampaui batas dalam pertanyaannya. Ya, dan dia termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Itu sekalian ya. Kemudian yang kedua, yang B, mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencipta segala sesuatu. Kita yakini bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, dia tidak seperti pemahaman, ya, ajaran-ajaran, aliran yang sesat, ya, mengatakan bahwasanya Tuhannya ini
ya, atau sembahan ini yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, ya. Ini pemahaman-pemahaman yang ada salah satu sekte dia mengatakan di dalam bukunya bahwasanya Allah dan Rasulnya itu berserikat menciptakan manusia. Jadi dia katakan bahwa Allah itu dan Rasulnya menciptakan, ya, bekerja sama, Allah dan Rasul bekerja sama. Allah menciptakan segala sesuatu, ya, tidak ada campur tangan makhluknya. Rasulullah itu juga adalah makhluknya, ya. Maka kita katakan ini adalah aliran sesat, ya, dan kita tidak yakini kebenarannya. Kemudian kita ambil sebagian saja. Pemilik segala sesuatu, ya, maksudnya Allah lah yang memiliki segala sesuatu, ya. Dalam surah Al-Fatihah yang kita biasa baca, Malikin Nas, yang memiliki manusia, Tuhan yang memiliki manusia, ya. Allah yang ciptakan manusia, bukan ibu kita. Allah yang menitipkan kepada ibu kita, ya, melalui, ya, apa namanya, hubungan suami istri. Tetapi ya, yang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, ketiga, Allah lah yang rezeki, ya. Allah Maha pemberi rezeki. Banyak sekali Allah berfirman, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Hendakinya tanpa batas, ya. Allah berfirman juga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah. Ya, kita para ikhwas sekalian, kalian para penuntut ilmu, rezeki. Rezeki itu sudah ada takarannya. Rezeki itu sudah ditentukan Allah. Ya, jangan kemudian kita berpangku tangan, ya. Jangan kita kemudian takut dengan rezeki. Allah yang memberikan rezeki, ya. Apakah itu melalui orang tua kita, ataukah melalui kerja kita dan seterusnya. Intinya Allah akan siapkan rezeki kepada manusia. Jika ternyata sudah tidak ada rezekinya, berarti Allah sudah memanggil dia, ya. Rezeki yang sudah ditentukan sudah selesai, ya, sudah tidak ada lagi. Akhirnya Allah memanggilnya. Tapi selama kita masih hidup, Allah akan berikan rezeki. Bukan kayak kita dalam janin kita, ya, belum tahu apa-apa, kemudian Allah mendatangkan rezeki untuk kita dengan melalui perantara ibu kita. Nutrisi, makanan, minuman yang dimasukkan melalui ibu kita, itu kita makan, ya, belum bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Dan besar, kemudian kita dilahirkan, kemudian kita masih kecil juga, Allah berikan rezeki, yang dimana kita bisa menyusu ke ibu kita, dan seterusnya, besar dan seterusnya, sampai saat ini sekarang kita masih Allah berikan rezeki kepada kita. Rezeki itu bukan hanya dari kata saja, ya. Orang sering memiliki anggapan yang salah bahwasanya, ya, jadi kalau orang tidak punya harta berarti tidak ada rezekinya. Seperti ini adalah pemahaman yang keliru.
Rezeki itu bukan hanya harta saja, kesehatan juga itu rezeki. Ya, waktu luang juga itu rezeki. Menuntut ilmu juga itu rezeki. Ya, banyak rezeki yang kita mungkin tidak ketahui. Ya, karena apa? Karena mungkin kita ikut dengan orang-orang yang rezeki itu adalah harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, padahal ya harta pun kalau kita tidak makan, ya itu bukan rezeki kita. Ya, mungkin harta itu yang kita miliki hilang, berarti bukan rezeki kita. Ya, rezekinya orang. Ya, sampai kemudian kata para ulama, makanan ini masuk ke dalam mulut kita itu baru kita namanya rezeki kita. Ya, jadi jangan apa namanya iri, cemburu dengan orang yang memiliki uang di bank yang jutaan miliaran, ya selama dia belum menggunakan ya hartanya itu, dia belum kita katakan dia mendapatkan rezeki tersebut. Para yang sekalian dimuliakan Allah, masih panjang pembahasan tentang rezeki. Ya, kita cukupkan sampai sini saja materi kita. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Baik. Ya, ini saja Mas sekalian yang dimuliakan Allah. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, kemarin saya mau evaluasi terkait dengan hafalan. Ya, saya di sini yang menyetorkan hafalan baru beberapa orang. Saya ada Akh Ainun, Akh Restu, Akh Rafli, Akh Fahrul, Akh Supriyadi, Akh Salwan, Akh Hisham. Itu nama-nama yang belum menyetorkan hafalannya. Ini padahal sudah 2 minggu ya, sudah 2 minggu lebih. Kalau tidak salah ingat, ya Ustadz menyuruh untuk ya tentu hafalan ini bisa langsung dipraktekkan ketika kita setiap menjelang atau mendekati salam kita baca doa ini. Karena doa yang dianjurkan untuk kita membacanya. Maka dievaluasi lagi. Mudah-mudahan yang 1, 2, 3, 4, 5, 7 orang ini bisa menyusul. Kalau sudah selesai dari Ustaz, kita cukupkan tarbiyah kita malam ini. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Insyaallah Senin ya kita sudah mulai kuliah ya, tapi semuanya online ya. Kemarin rapat istiba sudah diputuskan bahwa semua mahasiswa baik itu PB maupun PM untuk sementara online semuanya ya, sambil melihat ke depan ya, apakah nanti kalau ada kemungkinan untuk bisa offline ya pelan-pelan kita akan buka ya. Makanya kita tunggu saja dari istiba ya lain semuanya ya, kita persiapkan kembali kesiapan kita dalam menyerap ilmu dari para dosen ya, para pengajar ya. Siapkan ya, kembalikan semangat kita ya yang masih di rumah, meskipun tetap di rumah ya, tapi ya yang kita ya merasa wah enak ya tiduran sambil dengar dosen, enggak ya, semoga tidak seperti itu. Baik ya, baik mas kalian, kita cukupkan tarbiyah kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz.